Tingkatan kultivasi dalam novel ini. Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh, alam bumi, alam langit, alam ilahi, alam abadi bumi, dan masing-masing punya 9 tingkatan ya bosku. Halo bosku, yuk kita ke alur Lindong lagi. Di cerita kali ini Lindong sudah menikah dengan 2 wanita dan punya anak. Yuk langsung ke ceritanya bosku. Di timur dunia para dewa ada seorang wanita cantik, berambut biru dan bermata biru. Wanita itu sangat cantik, bahkan siapapun yang melihatnya akan membuat dirinya tak bisa lepas dari memandang wanita itu. Wanita itu juga menggendong bayi yang manis, yang memiliki fitur wajah yang tampan. Lihatlah, betapa indahnya pemandangan di sini. Apakah kamu senang nak? Ucap wanita itu pada anaknya. Anak yang di pangkuan dia hanya tersenyum dan merasa senang, walau masih bayi. Akal dan pikiran bayi itu tidak seperti bayi biasanya. Tepat di tempat tersebut sesuatu yang aneh terjadi. Ada ruang yang terbelah di sekitar wanita tersebut. Dan tekanan aneh dari lubang hitam yang muncul membuat si wanita menjadi tidak bisa bergerak. Anak yang berada di pangkuannya pun seperti tersedot ke dalam lubang hitam. Setelah anaknya tersedot, wajah wanita itu langsung menjadi cemas dan sangat marah. "Anakku!" teriak wanita itu. Wanita itu berusaha menolong anaknya tapi ruang itu langsung tertutup. Wanita itu juga mencoba membuka ruang itu dengan kekuatannya tapi tidak menunjukkan area di mana anaknya hilang. Akhirnya dengan suara serak dan air mata masih menetes, dia mengambil giok komunikasi di cincinnya dan mengirim sebuah pesan ke seseorang. "Suamiku, datanglah ke sini. Jika kau tidak datang dalam waktu 1 menit jangan anggap aku istrimu," kata wanita itu sambil menangis. Tak selang 1 menit seorang laki-laki tampan dan gagah keluar dari sebuah ruang yang terbelah. Laki-laki itu berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis istriku?" tanya pria itu. "Lindong anakku. Anakku terjatuh ke dalam ruang saat kami sedang jalan. Cepat bantu aku carikan Aner, cepat aku mohon," kata wanita itu kepada pria yang bernama Lindong itu sambil memeluknya. "Apa? Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Apa iblis menyerang dunia ini lagi? Kenapa bisa ada ruang yang terbelah di sini anakku?" kata Lindong sambil meraung ke langit. Dia langsung membelah ruang dan membawa istrinya itu pulang kembali ke sekte bela diri. Setelah itu dia memberi perintah di seluruh benua utara untuk membantunya mencari anaknya. Seluruh benua timur gempar karena berita hilangnya anak dari seorang yang mereka anggap sebagai salah satu dewa di atas segala dewa. Bagaimana tidak? Dia dijuluki sebagai leluhur bela diri dan istrinya juga dijuluki sebagai permaisuri es. Karena istrinya adalah pemimpin dari suku es di benua timur. Karena berita tersebut semua pasukan di benua timur mengirim bantuan untuk mencari tuan muda dari dewa dan permaisuri es itu. Di sebuah aula yang besar dan megah di tempat itu berkumpul para petinggi dari sekte bela diri, di sebelah kiri di samping bangku paling tinggi. Di sana terlihat seorang laki-laki tampan yang berbicara kepada Lindong yang hatinya sangat sedih dan kacau. "Saudaraku, yakinlah keponakan pasti baik-baik saja. Kami akan mencarinya ke segala penjuru dunia, jika bahkan kita akan coba mengirim orang ke dunia atas, menengah, bawah dan fana," kata pria cantik itu. "Iya saudaraku, yakinlah kami akan mencarinya sampai keponakan kita bertemu," kata seorang laki-laki di sebelah kanan Lindong. "Iya saudaraku, aku yakin anakku baik-baik saja tapi Huan dia," kata Lindong. Perempuan yang dikatakan Lindong itu adalah Ying Huan atau dia lebih sering dikenal permaisuri es. Dia adalah pemimpin keluarga es dan semua keluarga es di sana bermarga Ying. "Suamiku, yakinlah Aner pasti baik-baik saja. Aku akan pergi menghibur saudari perempuan sekarang," kata seorang perempuan di belakang Lindong. Dia adalah istri pertama Lindong. Perempuan bercadar yang memiliki badan dan tubuh yang sangat indah. Dan dikabarkan wajahnya juga sangat cantik, namanya adalah Ling Qingzu. Wanita yang sangat cantik. "Iya, pergilah. Cobalah hibur Huan Qingzu," kata Lindong kepada istrinya itu setelah wanita cantik bernama Ling Qingzu pergi. Lindong melihat ke langit dan bergumam, "Anakku, ku harap kau baik-baik saja. Dan maafkan ayahmu yang gagal menjagamu."
Ayah akan mencarimu, dan apabila ada yang menyakitimu, di saat ayah tahu ayah akan menghancurkan mereka. Katanya dengan suara yang dingin bercampur kesedihan di matanya. Apa adikku? Tidak, aku juga akan ikut mencari paman. Kata seorang wanita cantik yang sangat menawan, kecantikannya seperti seorang dewi yang turun dari langit. Tenanglah, kata pria tampan itu bernama Lin Diao. Dia saudara kedua Lindong yang bersumpah akan menemukannya. Tapi paman, ucap wanita itu sedih, nama perempuan itu adalah Lin Jing, anak perempuan dari Lindong dan Lin Qingzu. Tenanglah, benar yang dikatakan paman keduamu itu nak. Kata pria berotot di samping Lin Diao, dia adalah saudara ketiga Lindong, yaitu Lin Yan atau Little Flame. Paman, di dunia semua orang terkejut. Dengan hilangnya anak kedua leluhur Lindong, seluruh wilayah timur pun heboh. Bahkan wilayah utara, barat, selatan juga mengalami perubahan karena hilangnya anak dari leluhur Lindong menyebabkan semua orang sedih. Di wilayah selatan, Kerajaan Api Selatan. Apa? Anak saudara Lindong menghilang? Tanya seorang pria. Iya Kaisar, hormat penjaga itu. Perintahkan pasukan kita mencarinya di daerah selatan, dan bantu perbatasan bela diri melakukan pencarian. Perintah pria yang duduk di tengah aula itu, dia terlihat masih muda dan tampan. Dipahami. Penjaga itu pergi langsung melaksanakan perintah pria itu. Suamiku, kita akan membantu saudari Lin untuk menemukan anaknya. Kata wanita cantik di sebelah kanan. Iya, semoga anak saudara Lin baik-baik saja, aku akan ke tempat saudara Lin dulu, desah pria itu. Iya, aku ikut kakak Xiao Yan, aku ikut tidak masalah kan? Kata wanita di sampingnya itu. Iya tidak apa-apa, cobalah menghibur saudari Huan-Huan, kita sesama perempuan pasti merasakan hal yang sama jika anak kita hilang, desah perempuan sebelah kiri pemuda itu. Baik kak, lalu pemuda dan perempuan itu menghilang dari sana. Di benua utara, kerajaan utara, perintahkan semua orang membantu mencari anak saudara Lin di daerah utara. Dan jika perlu pergi mencari di dunia bawah. Jelas kata seorang pria muda yang duduk di aula itu. Baik, kata para penjaga itu. Huf, apa yang terjadi? Semoga anak saudara Lin bisa ditemukan. Pemuda itu menatap langit dan mendesah. Suamiku tenang saja, aku yakin anak dari leluhur beladiri pasti diberkahi langit. Dia pasti baik-baik saja. Kata wanita di sampingnya. Aku akan pergi ke tempat saudara Lin, semoga aku bisa sedikit menghiburnya, kata laki-laki itu. Baik aku juga ikut, kata perempuan itu. Laki-laki itu hanya mengangguk dan menghilang dari tempat dia semula berada. Di benua barat tempat kerajaan bumi berada. Hahaha, leluhur beladiri, akhirnya kamu merasakan hal yang menyakitkan, hahaha. Ucap pria di istana itu. Orang di tengah aula itu berbicara dengan tertawa senang. Dengan hal yang diderita leluhur beladiri. Akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan di seluruh dunia untuk mencari anak dari leluhur beladiri dan anak dari permaisuri es. Minggir kalian. Seekor binatang iblis yang dikenal sebagai harimau putih berbicara kepada binatang iblis lainnya. Dia adalah raja dari seluruh binatang iblis di hutan ini. Setelah seluruh binatang iblis di sana memberikan jalan kepada harimau itu, dia melihat tepat di sebelah pohon dan ada bayi yang sedang tertidur. Bayi itu sangat tampan dan manis walau dia masih bayi. Anak manusia siapa ini? Kenapa mereka meninggalkan anak ini di hutan sendirian? Di mana banyak binatang iblis yang berada di sini? Pikirnya dalam hati. Selang beberapa saat, setelah mendekati bayi itu terbangun dan memandang harimau putih dengan tersenyum. Di saat harimau putih itu melihat anak itu tersenyum padanya, dia begitu kaget dan di dalam hatinya merasakan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Anak ini. Apa yang harus aku lakukan? Dia tersenyum manis padaku. Biasanya orang-orang akan berlari dan menangis jika melihat binatang iblis sepertiku. Pikirnya di dalam hatinya. Lalu dia melihat bayi itu yang menjulurkan tangan kecilnya. Seperti diminta untuk digendong. Karena harimau putih itu tidak merespon, bayi itu menangis sejadi-jadinya menyebabkan harimau itu bingung. Hei nak, kenapa kau menangis?
Aduh, aku harus bagaimana ini? Tanpa tahu harus apa, harimau itu menggigit pakaian bayi itu dan mengayunkannya pelan-pelan. Seketika bayi itu berhenti menangis dan tersenyum pada harimau itu. Harimau itu seakan-akan tersentuh dengan senyuman si bayi. Harimau putih itu membawanya ke gua di tempat tinggalnya. Nah, aku akan merawatmu. Aku akan menjadi ibumu mulai sekarang. Harimau itu tersenyum. Mungkin ini takdir dari langit untukku menjagamu, nak. Aku harus memanggilmu apa ya? Fikir harimau itu. Ada kalung di sini, Lintian. Nama yang bagus. Jadi itu namamu, nak. Oke, namamu Lintian, anak dari Raja Harimau Putih Bayu. Hahaha, kata Bayu sambil berteriak. Selang beberapa bulan sejak Lintian datang dalam kehidupan Bayu, dia merasa sangat senang, apalagi sekarang Lintian sudah bisa memanggilnya ibu. Membuat Bayu merasa hidupnya cukup baik dan bahagia. Tapi dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Karena dia hanya memiliki sisa 4 tahun lagi sisa hidupnya. Itu disebabkan luka dalam setelah bertarung melawan seorang abadi. Dulu dia adalah seekor harimau putih yang telah mencapai tahap abadi dalam kultivasinya. Tempat mereka berada adalah daerah hutan iblis terdalam. Di dunia tingkat atas yang bernama dunia awan. Aner, apakah kamu lapar? Apakah kamu mau makan buah? Ibu akan mencarikannya untukmu, nak. Kata harimau itu sambil tersenyum. Dia lalu pergi ke samping kamar goa yang ada di sana. Di dalam sana dia menyimpan berbagai harta simpanannya selama dia hidup. Dia mengambil sebuah air yang mirip dengan susu. Yang sebenarnya air itu adalah air jiwa. Yang dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang tanpa efek samping. Nah, ini, nak, minumlah, ibu bawakan susu. Ucap Bayu. Dalam beberapa bulan ini Bayu membantu Lintian dalam pertumbuhannya dengan beberapa macam harta yang berharga dan juga memberikan energi kinya juga kepadanya. Dan sekarang Lintian kecil sudah mencapai tahap manusia tingkat ketiga. Yang cukup untuk mengejutkan para ahli di dunia itu. Hidup mereka bahagia, di sana binatang iblis juga memperlakukan Lintian seperti keluarga mereka sendiri. Jadi Lintian kecil tidak terlalu kesepian walaupun dia hidup di hutan iblis dan dirawat oleh binatang iblis. 3 tahun kemudian, Aner kesini. Ibu membawa buah dari hutan pemberian Paman Keramu. Seekor harimau mendekat ke tempat seorang anak yang sedang bermain dengan kucing iblis. Iya, ibu. Anak laki-laki kecil yang tampan itu mendekat ke harimau itu dan memeluknya. Harimau itu tersenyum dan memberikan apel yang ada di kantong, yang dibawanya kepada Lintian kecil. Lintian kecil memakannya dengan lahap. Padahal apel yang diberikan itu adalah buah suci yang mengandung banyak energi ki di dalamnya. Dan dapat meningkatkan kekuatan seorang di tingkat manusia di tahap akhir dan menembus tingkat selanjutnya. Sudah beberapa tahun Aner udah tumbuh besar. Ibu sangat senang. Ingat, nak, suatu hari nanti pasti ada ibumu yang asli menjemputmu ke sini. Kata harimau itu kepada anak kecil itu. Maksud ibu apa? Aku tidak mengerti. Anak itu bingung. Tidak apa-apa, nak, kamu nanti akan mengerti. Sudah main dengan si kucing kecil dan yang lainnya sana, harimau itu sambil tersenyum. Iya, ibu, kata anak itu. Hari-hari anak dan harimau itu sangat bahagia. Sekarang anak itu sudah berumur 4 tahun. Walau masih kecil, anak itu sudah bisa berjalan dan juga pikirannya sedikit lebih cerdas dibandingkan anak yang lainnya. Kekuatannya juga sudah mencapai tingkat manusia puncak. Itu diakibatkan karena harimau itu memberikan berbagai macam pil dari harta berharga dan berbagai macam buah-buahan yang sangat diidamkan para kultivator dunia itu. Dia juga membantu anaknya dalam menyaring semua kekuatannya dan juga mengajari cara berkultivasi. Meski dia tidak bisa bertarung karena si harimau tidak bisa menemukan seni bela diri yang cocok untuk anaknya. Hidupku tinggal setengah tahun lagi. Setelah ini aku akan memberikan kristal iblisku pada anakku. Dan menggunakan kekuatan terakhirku untuk melindunginya di hutan ini sampai seseorang yang tulus menyayanginya mau merawatnya. Harimau itu bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kesedihan jika memikirkan nasib Lintian setelah dia mati.
Tapi dia tidak bisa melawan takdir, bagaimanapun sangat sulit melawan takdir baginya dengan tubuh lemahnya yang sekarang. Ibu lihat-lihat Aner menemukan telur-telurnya ada 4. Pasti enak jika direbus, kata anak itu sambil menunjuk telur yang dibawa oleh beberapa kera iblis. Melihat 2 orang kecil itu, harimau itu hanya menggelengkan kepalanya, dan menatap Lintian dengan senyum. Nak, kamu tidak boleh merebusnya, itu saudaramu, sini taruh saudaramu di kalung itu, kasihan mereka, cepat masukkan. Kata harimau itu sambil menegur anak kecil itu. Baik ibu, maaf jangan marah, dia menundukkan kepala kecilnya. Ibu, tapi bagaimana cara memasukkan mereka ke kalungku? Tanya Lintian bingung. Kesini, biar ibu bantu, ucap harimau itu. Baik bu, ucap Lintian kecil. Lalu harimau itu membantu Lintian memasukkan telur itu ke dalam kalungnya. Kalung itu yang ditemukan oleh harimau di leher Lintian bukan kalung biasa. Ternyata terdapat dunia kecil di dalam kalung itu. Dan cukup untuk menampung beberapa binatang iblis. Karena Ki di sana sangat cocok untuk binatang iblis. Kesini nak, nanti jangan keluyuran lagi. Ingat jangan nakal. Suatu saat nanti jika kamu dewasa, lindungi orang-orang yang kamu sayangi. Cobalah untuk membedakan yang salah dan yang benar. Ucap harimau itu. Jangan kamu bedakan orang berdasarkan rasnya karena semuanya kita terlahir di dunia yang sama. Ingat, jadilah orang yang bertanggung jawab dan tegas ya. Kata harimau pada anaknya itu. Aner tidak mengerti tapi Aner akan ingat kata-kata ibu, kata anak itu sambil melihat harimau itu dengan mata kecilnya yang imut. Hahaha, baiklah ibu percaya. Ayo istirahat tidur kesini, harimau itu sambil memanggil anaknya. Baik ibu, kata si anak. Anak itu pun tertidur di pangkuan si harimau itu. Melihat Lintian tidur, harimau itu tersenyum bahagia tapi. Nak, kau adalah anakku, dan selamanya akan menjadi anakku. Walau kita berbeda ras, aku tetap menganggapmu anakku, langit memberikanmu padaku di saat hidupku terasa sepi. Kau adalah cahayaku. Terima kasih anakku. Kau pasti akan menjadi anak yang luar biasa dan menjadi seorang pahlawan, kata harimau itu. Dan tak sadar air mata jatuh dari matanya. Anak itu tetap tertidur tanpa sadar apa yang dikatakan harimau itu padanya. Hari-hari indahnya berjalan di hutan sampai setengah tahun kemudian.